Oke, jadi di sini saya menggunakan VS Code, Visual Studio Code, untuk melakukan klasifikasi jenis kelamin berdasarkan atau menggunakan model KNN. Hmm. Oke, di sini jadi kalian jangan bingung ketika saya menggunakan VS Code. Kenapa saya menggunakan VS Code? Itu supaya saya tidak perlu melakukan coding Python-nya di Google Colab. Kalau Google Colab kan perlu koneksi internet lagi. Nah, sementara kalau code di Visual Studio Code itu saya sudah menginstal Python-nya di laptop saya sendiri. Nah, ini tujuannya ya saya juga mengenalkan eh, versi lain dari co- coding Python-nya. Code-nya sama saja, sama persis dengan yang biasa kalian gunakan di Google Colab. Hanya ada dua dua hal yang berbeda, yaitu kalau di Google Colab itu kan perlu code code untuk ini ya, untuk mengkoneksikan antara Google Colab-nya dengan Google Drive. Nah, kalau di VS Code ini karena sifatnya offline di PC saya sendiri, jadi saya tidak perlu untuk mengakses Google Drive. Oke, kembali ke topik. Di sini datasetnya adalah gender classification. Nah, ini saya buka ya. Kita bisa lihat di sini ada total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 fitur dan satu label kelas gendernya laki-laki atau perempuan. Jadi ada 7 fitur dan satu kelas. Kemudian di sini kita kan menggunakan KNN untuk mengklasifikasikan atau membuat suatu simulasi klasifikasi menggunakan dataset ini dengan dua skema. Skema yang pertama itu adalah dataset ini dibagi menjadi dua bagian ya, eh, menjadi train dan testing. Trainnya 80%, kemudian testingnya 20%. Yang pertama, yang kedua kita akan menggunakan tenfold CV, yaitu tenfold cross validation. Jadi dataset ini akan dibagi menjadi 10 bagian, yang dimana satu bagian pertama menjadi testing, 9 sisanya menjadi training, kemudian bagian yang kedua jadi testing, kemudian dilanjutkan bagian 1 dan 3 seterusnya sampai 10 itu menjadi training. Jadi setiap bagian digilir gantian menjadi data testing sehingga kita akan mendapatkan 10 performa dari klasifikasi. Oke, selanjutnya kita akan buat terlebih dahulu filenya ya, file Google Colab-nya atau kalau di VS Code itu file Jupyter Notebook-nya ya. Misalkan di sini saya sebutkan eksperimen atau exp knn dot ipynb. Oke, ini yang baru.
Kemudian di sini saya berikan eh, judul ya, atau markdown. Di sini saya klik markdown di sini. Oke, sebelumnya sudah saya siapkan skenario-nya ya. Jadi di sini saya tuliskan dalam bahasa Inggris, tidak apa-apa. Jadi judulnya adalah klasifikasi KNN untuk prediksi jenis kelamin. Jadi notebook ini atau Jupyter Notebook ini atau Google Colab ini itu mengimplementasikan KNN atau Knowledge pada dataset klasifikasi jenis kelamin atau Gender Classification Datasets. Dengan yang pertama datasetnya dibagi menjadi dua bagian, 80% dan 20% untuk trend testing. Kemudian yang kedua itu validasinya menggunakan tenfold cross validation. Yang terakhir adalah performa evaluasi dan visualisasinya. Selanjutnya, data kita lihat terlebih dahulu atau kita tuliskan saja. Dataset fitur-fitur datasetnya itu ada 7 ya. Ada jenis rambut, panjang rambut, isinya binary. Binary itu artinya kalau nggak satu ya dua, kalau nggak ya nol ya satu. Kemudian forehead width itu artinya lebar jidat dalam sentimeter. Tipenya continuous, artinya continuous itu nilainya angka desimal. Bisa jadi lebar jidat itu ya sekitar 7 cm atau 6,9 cm. Seperti itu. Juga ada forehead height. Forehead height itu yang ini itu adalah tinggi jidatnya. Kemudian ada lagi nose wide. Nose wide itu lebar hidung. Binary. Binary ini artinya hanya diklasifikasikan menjadi hidungnya tuh lebar atau tidak lebar. Kemudian nose long, panjang hidung. Itu juga binary, 0 atau 1, panjang atau tidak. Kemudian lips thin, ketebalan bibir. Binary nilainya, tebal atau tipis, ya atau tidak. Kemudian distance nose to lip long. Jadi jarak antara hidung ke bibir itu berapa panjang atau pendek karena nilainya binary di sini. Kemudian yang terakhir adalah target. Target ini adalah kelasnya yaitu gender laki-laki atau perempuan, male, female. Oke, sekarang kita mulai masuk ke kita import library-nya. Library yang digunakan ada beberapa. Yang pertama adalah Pandas, kemudian NumPy. Pandas ini untuk data frame atau baca datanya. Kemudian NumPy ini untuk olah data numeriknya. Matplotlib itu untuk mengolah data numerik juga bisa dan digunakan untuk menggambar atau mengupload grafik. Seaborn ini untuk visualisasi statistiknya, statistik deskriptifnya atau confusion matrix bisa. Kemudian scikit-learn ini digunakan banyak sekali. Yang pertama digunakan untuk eh, apa namanya pembagian data testing menjadi pembagian dataset menjadi training dan testing. Kemudian untuk tenfold cross validasinya juga. Kemudian kita gunakan untuk memanggil model KNN-nya, Key Nearest Neighbor Classifier. Kemudian ada kita menggunakan modul standard scalar dan label encoder juga. Standard scalar ini untuk eh, menormalisasi datanya. Kemudian label encodernya ini kita gunakan menjadi one hot.
classifier bisa. Kemudian scikit-learn ini juga kita gunakan untuk memanggil modul atau menggunakan modul classification report. Itu yang isinya adalah laporan dari presisinya berapa, recall-nya berapa, advance score-nya berapa, dan akurasinya berapa juga. Confusion matrix juga dipanggil. Oke, semuanya sudah kita eksekusi. Kita klik play di sini. Oke, di sini kita pakai environment-nya yang sudah saya sediakan. Oke, sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke kita baca datasetnya. Oke, di sini kita gunakan Pandas ya, PD tadi. Kita baca datasetnya yaitu gender classification. Di sini kita print atau keluarkan ukuran datasetnya berapa kali berapa atau berapa jumlah kolom, berapa jumlah barisnya. Kita eksekusi. Oke, di sini kita lihat dataset shape-nya itu adalah 5001,8. Ini artinya ada sebanyak 5001 baris atau 5001 record dan 8 kolom. Yang mana kolom-kolomnya sudah saya jelaskan tadi ya, mulai dari long hair, forehead width sampai dengan kelasnya atau targetnya yaitu gender. Kemudian yang di bawah ini adalah print out 10 entry pertama dari datasetnya. Ya, ini kalau misalnya kita buka CSV-nya ini 10 baris pertamanya. Oke. Kemudian kita lanjutkan eksplorasi datanya. Ini code-nya. Kita di sini dataset shapes-nya sudah dilihat ya. Nah, kemudian kita cek missing values-nya. Missing values-nya itu artinya ada tidak data yang tidak ada nilainya atau kolom atau baris yang kosong atau lupa diisi. Nah, di sini menggunakan df is null. Is null itu artinya daftar bukan daftar, data frame yang menunjukkan bahwa eh, ada kolom dan baris atau sel yang isinya kosong. Nah, kebetulan di sini jumlah missing values-nya atau sel yang kosong itu tidak ada nilai nol. Kemudian kita cek di sini target variable distributions. Itu artinya eh, target tadi itu kelas ya. Jadi kalau ditanya apa itu distribusi kelas itu adalah jumlah banyaknya setiap kategori yang ada di dalam kelas. Nah, targetnya tadi kan cuma dua, atau kelasnya tadi kan cuma dua. Hanya ada jenis kelamin laki-laki dan jenis kelamin perempuan. Kita lihat di sini cek jumlah female-nya ada 2501, jumlah male-nya atau laki-lakinya adalah 2500. Kalau kita total, hasilnya adalah 5001. Pas ya. Tadi kan jumlah totalnya di sini kita lihat 5001. Jadi betul saja dan valid bahwa kita cek tidak ada missing value. Dan
distribusi labelnya berdasarkan target sesuai laki-laki dan perempuan itu kita bisa sebut seimbang karena hanya beda satu orang saja. Kalau kita buat distribusinya ini menjadi persentase, persentase perempuan itu adalah 50,0099% dan male-nya laki-laki adalah 49,99%. Jadi seimbang. Kemudian tipe datanya dari setiap fitur atau dari setiap kolom, yaitu untuk yang from kolom long hair itu integer 64, forehead with centimeter itu float 64, forehead height centimeter itu float juga 64, kemudian nose wide, nose long, lip thin, distance nose to lip long itu juga integer 64. Kemudian kalau gender itu adalah objek. Oke, sekarang di bawah ini adalah basic statistiknya. Oke, jadi ini adalah basic statistiknya atau statistik deskriptifnya dari setiap fitur atau setiap kolom. Untuk kolom long hair, forehead sampai dengan distance nose to lip long itu semuanya sama ya, countnya atau jumlahnya itu adalah sama-sama 5001. Kemudian kalau long hair itu rata-ratanya adalah 0,86926. Kemudian, oh ya ini sebelumnya ini adalah eh, data numerik semua ya. Jadi kita bisa hitung rata-ratanya. Kalau bukan data numerik kita nggak bisa cek atau kita tidak bisa tidak bisa hitung rata-rata nilainya. Kemudian kita lanjutkan untuk long hair ini STD. STD itu artinya standard deviation. Standard deviationnya adalah 0,3367. Cukup kecil. Nah, sekarang untuk standard deviation ini, kalau kita bandingkan dengan misalnya forehead width yang forehead width centimeter, standard deviation itu adalah 1,107. 0,3 dan 1,1 itu kan lebih besar 1,1 ya. Nah, jadi standar deviation ini itu bisa digunakan untuk menunjukkan tingkat variabilitas dari suatu variabel atau suatu kolom lah. Nah, jadi kita lihat di sini long hair itu standar deviationnya adalah 0,33, sementara forehead itu standar deviationnya 1,1. Ini bisa kita ambil kesimpulan atau kita bisa lihat bahwa fitur forehead width centimeter itu datanya lebih bervariasi daripada data yang long hair. Seperti itu. Jadi dari semua fitur ini yang saya blok ini, yang paling kecil adalah long hair.
karena standar deviasinya paling kecil. Jadi long hair ini memiliki fitur yang cenderung homogen dibandingkan dengan fitur-fitur yang lain yang sudah heterogen atau variabilitasnya tinggi. Kemudian di sini ada min. Min itu adalah nilai minimumnya. Long hair itu nilai minimumnya 0. Kalau forehead itu 11,4 dan seterusnya. Kemudian 25% ini itu menunjukkan kuartil pertama. Jadi 25% ini adalah kuartil pertama yang artinya 25% data berada di bawah nilai berada di bawah nilai 1. Jadi ini adalah nilai batas bawah dari sepertiga pertama data. Kemudian 50% itu adalah kuartil kedua atau median. Ini adalah nilai tengah data. Jadi 50% data berada di bawah nilai ini dan 50% lainnya ada di atas. Jadi 50% ini untuk yang long hair itu satu, mediannya satu. Kalau forehead itu 13,1. Kalau forehead head itu 5,9 mediannya atau kuartil keduanya. Kemudian kalau 75% itu adalah kuartil ketiga. Yang artinya bahwa 75% data berada di bawah nilai, apa 75% untuk long hair di bawah nilai satu juga. Dan hanya 25% yang lebih besar dari nilai ini. Jadi kita bisa ambil kesimpulan untuk yang contoh untuk long hair, artinya karena kuartil pertama, kuartil kedua, kuartil ketiga atau yang 25%, 50%, 75% ini bernilai satu semua, artinya artinya apa? Artinya eh, setiap individu atau subjek yang ada di dalam dataset itu memiliki rambut dengan kategori satu. Nah, kategori satu di dalam dataset ini ada artinya panjang. Panjang atau pendek. Pendek itu nol, panjang itu satu. Artinya semua dataset, bukan semua dataset, setiap individu yang ada dalam dataset ini memiliki mayoritas rambut panjang. Oke, kita lanjutkan lagi ke EDA. EDA itu apa? EDA itu adalah Exploratory Data Analysis. Jadi kita lakukan eksplorasi terhadap datanya. Di sini kita akan mengupload atau menggambar distribusi untuk setiap fitur. Oke, kita jalankan. Oke, kita dapatkan hasil seperti ini. Kita punya berapa plot ini? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 plot gambar. Kenapa 7? Ya, karena tadi fiturnya ada 7. Sekarang kita mari lihat terlebih dahulu untuk eh, data dari kolom long hair. Di sini kata-katanya di sini, long hair by gender. Artinya fitur panjang rambut di, di dipisahkan atau dilihat dari jenis kelaminnya. Jenis kelaminnya yang warna pink ini perempuan, yang coklat ini adalah eh, laki-laki. Nah, betul kan ini? Kita bisa. Tadi kan sudah saya sebutkan bahwa dari
kuartil pertama, kedua, ketiga itu nilainya satu semua. Artinya mayoritas dataset ini individunya memiliki rambut panjang. Kita bisa lihat di sini, rambut panjang atau yang labelnya satu itu banyak sekali, tinggi sekali. Mencapai lebih dari 2.000 orang. Sementara untuk yang rambut pendek itu di bawah 100, baik laki-laki maupun perempuannya. Kemudian geser ke kita geser ke fitur kedua yaitu forehead width atau lebar jidatnya by gender juga. Kalau by gender ini kita lihat bahwa eh ini kan bawahnya ini adalah lebar jidatnya ya, 0 sampai dengan 15 cm. Kemudian sumbu X-nya 0 sampai 200 ini adalah jumlahnya. Misal ya, untuk yang panjangnya 12 cm, panjangnya 12 cm itu individu yang jumlah bukan individu yang jumlah, individu saya ralat di sini perempuan ya, ini pink ya. Jadi perempuan yang memiliki panjang jidat selebar 12 cm itu ada sekitar 178 orang. Sementara laki-lakinya, laki-lakinya di bawah ini ya, yang ketiban sama pink ini, itu warna coklat. Jadi laki-laki yang memiliki jidat sepanjang 12 cm itu ada sekitar 126 orang. Jadi lebih banyak yang perempuan. Lihat seperti ini. Kemudian kalau jidatnya lebarnya itu lebih dari 15 cm, itu ada sekitar hampir 190 orang laki-laki. Kalau yang perempuan malah nggak ada di sini. Karena pinknya nggak ada di sini. Oke, untuk selanjutnya yang ketiga, forehead height ini juga kurang lebih sama penjelasannya. Kemudian kita bisa lihat lagi di sini. Ini juga data yang menarik. Yang paling kanan ini, fitur keempat yaitu nose width by gender. Nose width-nya kita bisa lihat 0 itu pendek. Bukan pendek sih kalau nose wide ya. 0 itu sempit lah anggap aja. Satu itu lebar wide. Nah, di sini kita lihat untuk nose wide-nya itu apa tadi saya bilangnya? Sempit ya, bukan sempit. Kecil lah. Hidungnya, yang hidungnya kecil itu banyak perempuan, female-nya banyak sekali. Sementara laki-laki atau pria yang memiliki eh, hidung kecil itu di bawah di sini di bawah mungkin di bawah 300 ini. Kalau yang perempuan kan lebih dari 2.000. Ya, memang kalau kita lihat ya, memang perempuan itu cenderung memiliki lebar hidung yang kecil. Kemudian yang satu, kategori satu ini adalah hidungnya lebar, hidungnya besar. Nah, ini berkebalikan. Perempuan itu memiliki jumlah perempuan yang memiliki hidung lebar itu hanya sedikit di bawah 400. Ini saya tarik yang saja 400 di sini. Nah, sebaliknya kalau yang laki-laki, jumlah laki-laki yang memiliki
lebar hidung yang besar itu lebih dari 2.000. Jadi berkebalikan. Untuk fitur yang lain cenderung mirip ya dengan nose wide, baik itu nose long, lip thin sama distance nose to lip long itu cenderung memiliki distribusi yang sama dengan fitur pada nose wide yang pojok kanan atas ini. Selanjutnya kita lakukan analisis korelasinya. Analisis korelasi untuk setiap fiturnya. Kita gunakan kode ini. Nah, ini korelasinya ya, kita lihat. Ini korelasinya dibuat dalam bentuk heat map. Heat map berdasarkan warna, skala grading grading colornya atau grading warnanya yang ada di pojok kanan, samping kanan. Putih itu pasti 0, semakin tinggi korelasinya itu semakin berwarna merah. Oke, kita bisa lihat di sini kalau yang diagonalnya jelas 1 ya. Kenapa jelas 1? Kita lihat di sini yang satu pojok kanan bawah ini ya. Ini gender encoded korelasinya dengan dirinya sendiri yaitu gender encoded itu ya jelas sama ya. 1 ya anunya korelasinya. Oke, sekarang kita lihat saja korelasinya. Ini kan cenderung homogen. Kenapa homogen? Coba lihat gradasi warnanya mirip baik yang di atas, baris atas maupun kolom kolom bawahnya ini. Nah, ini. Kalau kalian perhatikan kursor saya, ini dari satu ini ke kanan, dari satu ini ke bawah. Mirip ya. Angka-angkanya juga mirip ini. Misal, kita lihat di sini korelasi antara gender encoded dengan forehead width. Itu korelasinya hanya 0,3. 0,3 berarti kalau dari skalanya gambarnya sini ya. Ini saya nggak tahu warnanya apa nih. Biasanya ibu-ibu yang tahu. Ini kan karena biasanya dipakai di make up atau warna ini ya, warna lipstick. Nah, saya nggak tahu. Anggap aja ini agak kecoklat-coklatan gimana, coklat muda lah seperti itu. Ini 0,3 ini cukup rendah. Jadi hubungan atau korelasi antara forehead width dengan gender encoded itu hanya 0,3. Kemudian kita lihat juga di sini gender encoded korelasinya dengan panjang rambut. Di sini malah sangat amat kecil yaitu minus 0,001. Ini artinya bahwa kita itu tidak bisa menilai seseorang atau individu itu laki-laki atau perempuan hanya berdasarkan panjang rambut. Ya, kenapa? Karena kita sering jumpai atau kita sering temui ada seorang laki-laki yang memiliki rambut panjang sampai dengan seukuran bahu. Atau bisa juga kita temukan seorang perempuan yang potongan rambutnya itu maskulin, tomboy, lebih ke laki-laki. Nah, itu bisa juga. Jadi jelas bahwa label gender encoded atau label jenis kelamin itu kalau dikorelasikan dengan panjang rambut itu korelasinya negatif. Sekarang kita geser lagi ke korelasi antara gender encoded dengan lebar hidung atau besar hidung. Nah, ini malah cenderung cukup kuat ya, 0,76. 0,70 ini 0,76 ini adalah korelasi terbesar dari semua fitur. Jadi kita bisa lihat bahwa
Lebar hidung itu punya pengaruh besar terhadap penentuan jenis kelamin suatu individu. Oke, oke, cukup untuk korelasinya. Kita, oh ini ya, ini rangkumannya saja. Jadi diambil beberapa saja tadi sudah saya jelaskan. Oke, setelah korelasi kita lanjut ke data pre-processing. Data pre-processing ini sebenarnya eh, dari katanya adalah pre-processing, jadi pra atau sebelum pemrosesan. Di dalam coding ini ada beberapa perintah yang diulangi ya. Contohnya di sini missing values, dicek lagi apakah masih ada. Itu sebenarnya boleh dihapus, boleh juga tidak. Kemudian di sini diberikan kode handle missing values if any. Artinya kalau ada missing value itu akan dihandle dengan cara apa ini? Di drop. Di drop itu artinya kalau ada data yang missing apa? Data yang rumpang atau kosong itu dibuang, dihapus. Sebentar. Kita eksekusi. Kita bisa lihat di sini missing value-nya memang betul ya, nol ya, nggak ada sama sekali. Kemudian, nah ini juga ada di sini. Remove duplicate rows. Apa artinya? Jadi kalau ada jumlah ada entry yang sama atau baris yang sama itu dihapus. Kenapa dihapus? Karena data yang sama itu artinya redundant, buang-buang, berlebihan. Jika kita terlalu banyak memasukkan input data ke model KNN ini atau model machine learning, itu akan menyebabkan waktu komputasi yang lama. Nah, daripada kita boros, ya sebaiknya dibuang. Jadi, ini datanya tadi kan ada 5.001 karena ada 1.768 baris data duplikat jadi dihapus, dibuang. Jadi sisanya adalah 3.233 jumlah barisnya. Jumlah kolomnya tetap 8. Kemudian di sini kita cek di sini fitur shapes-nya jelas 333 kali 7. 7 ini adalah fiturnya. Satunya kemana? Satunya jadi label atau target. Oke, fitur name-nya tetap sama. Labelnya adalah male dan female. Selanjutnya kita encode. Encode target variable. Target variable atau kelasnya yang male atau female tadi. Di sini kita encodingnya menggunakan eh, label encoder ya. Coba kita eksekusi. Ini eh,
Hasil dari encodingnya kita lihat. Tadi kan target kelasnya adalah female dan male atau male female. Kemudian eh kit- jumlah female-nya itu adalah 1450, jumlah male-nya adalah 1783. Kalau dijumlahkan ini adalah 3000 sekian ya. Jumlahnya adalah 3203 233. Kan dibagi dua tadi. Kemudian hasil encodingnya adalah female-nya jadi angka 0 atau di assign atau disamakan dengan 0, dan male atau laki-lakinya di assign sebagai atau dengan angka 1. Kalau fitur statistiknya ini adalah fitur yang sama juga yang tadi. Hanya saja sudah disesuaikan karena jumlah datanya berkurang. Ini statistical description-nya juga sama seperti yang tadi. Kemudian kita lakukan fitur scaling menggunakan standar scalar. Jadi jumlah fiturnya ini kan sebenarnya nggak bukan jumlah sih. Nilai fiturnya untuk setiap kolom itu tidak seragam. Maksudnya tidak seragam misalnya gini ya. Untuk yang long hair datanya itu adalah mulai dari 0 sampai dengan 1. Minimumnya 0 sampai dengan 1. Sementara kalau fitur forehead width itu dimulai dari 11,4 dan maksimal atau sampai dengan 15,5. Sementara kalau fitur forehead height atau tinggi tinggi jidat itu dimulai dari 5,1 dan paling maksimum atau sampai dengan 7,1. Jadi dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kita bisa lihat bahwa range untuk setiap range value atau range nilai dari setiap fitur itu berbeda-beda. Nah, kalau tidak kita eh, istilahnya itu nggak kita scaling, ini akan membuat performa classifier KNN-nya menurun. Jadi sebaiknya kita skalakan saja. Kita bisa skalakan mulai dari 0 sampai 1 semuanya atau dari -1 ke 1 juga bisa. Oke, kita eksekusi. Jadi di sini fitur ini eh, ini hasilnya ya. Jadi fitur yang sudah diskalakan itu tetap sama dimensinya yaitu 233 kali 7. Kemudian rata-ratanya juga berubah di sini. Untuk yang long hair menjadi rata-ratanya -1,23 kali 10 pangkat -16. Kemudian kalau ini foreheadnya turun jadi bukan turun sih. Jadi setara sama yang lainnya yaitu 4,4946 kali 10 pangkat -16. Kalau kalian lihat semua yang saya blok ini adalah rata-rata semua fitur dan memiliki range yang seragam. Kita bisa lihat dari semuanya adalah nilai yang dikali 10 pangkat -16, artinya sangat kecil sekali. Kecuali pada ini ya yang saya blok ini itu 1, 2, 3, 4. Berarti fitur keempat tuh dua. Oh, nose wide. Nose wide itu sangat kecil lagi 10 pangkat -17. Selain nose wide, nose long juga sama. Dan yang terakhir ya distance nose to lip long. Oke, sebelum saya lanjut lagi,
Mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu, karena ini sudah cukup panjang ya saya menjelaskan. Oke, sambil saya istirahat ini ya, sambil saya istirahat dari menjelaskan, saya panggil satu-satu untuk presensi. Royan Mahmud ada, Hadir, Pak. Resi Alam, Iya, Pak. oke, Sima Shiranda, masih sakit ya? Oke, nggak ada. Aditya Rahman, nggak ada. Anggi Nurulita, Hadir Pak. oke. Hadir Pak. Ria Ayu Finata Sari, Hadir Pak. Christian Aito, Hadir, Pak. oke. Rizka Ramayanti, Hadir Pak. Irfan Rahmadani, Hadir, Pak. Lisa Ramadhani. Pak, atas nama Lisa, mic-nya nggak bisa nyala, Pak. Siapa? Atas nama Lisa Ramadhani nggak bisa nyala mic-nya. Oke, oke. Rahul Pangestu, Hadir, Pak. Dani Arianto, Hadir, Pak. Selvia Simanjuntak, Hadir Pak. Selvi Natasha Ananta, Selvi Natasha nggak ada ya? Yesi Irana, Hadir Pak. Eka Rahmawati, Hadir Pak. Yulia, Hadir Pak. Dian Ayu Kusrini, Hadir Pak. Sringatun, Hadir Pak. Nanik Faridatus Zulaika, Hadir Pak. Ini Aiku Malaka, Hadir Pak. Nia Maulida, Hadir Pak. Salsabila, Hadir Pak. Muhammad Ihsan, Muhammad Ihsan tuh tugas luar kota, Pak.
Nggak ada izin tapi ya. Iya, biasanya kalau tugas luar kota itu nggak ada sinyal. Salsa Julia Iriani. Ada Pak. Natalina Sitinjak. Hadir Pak. Dewangga Hadir, Pak. Arda Trinabila. Bapak. Hadir Pak. Natalina hadir Wismaningsih. Pak. Hadir, Pak. Nur Adila. Hadir Pak. Uswatun Hasanah. Hadir Pak. Wijaya Kusuma. Lagi di jalan Pak. OTW pulang katanya Pak. Oke. Aminah. Bapak atas nama Natalina Stinja hadir Pak. Siapa? Atas nama Natalina Stinja hadir Pak. Ya, oke. Tarbiyatun Nisa. Hadir Pak. Diana. Berhenti Pak. Oh iya, Kak. Rahmat Hanafi. Rahmat Hanafi nggak ada. Edi Widarto. Hadir, Pak. Novi Wahyuni. Hadir Pak. Muhammad Hulaifi. Hadir, Pak. Muhammad Firdaus. Hadir, Pak. Novi Rudisdiana. Hadir Pak. Agus Supriyanto. Hadir, Pak. Oke. Oke, kita lanjutkan ke split datasetnya menjadi 80-20. 80% sebagai training, 20%-nya menjadi testing. Ini jadi training set shape-nya atau ukuran trainingnya menjadi 2586 dengan 7 fitur. Kemudian testing setnya menjadi 647 dengan 7 fitur. Kemudian distribusi training target distributionnya atau distribusi kelasnya untuk yang dataset training itu adalah 1100. 1160 dan 1426. 1160-nya ini adalah kalau nggak salah tadi female.
1426-nya ini adalah male. Kemudian untuk testingnya, testing kelasnya, distribusinya 290 female, perempuan, dan 357 laki-lakinya. Kalau ini proporsinya saja dalam bentuk desimal atau kalau dikali 100 ini jadi persentase. Kemudian kita cek optimal K value-nya atau nilai K yang paling optimal. KNN, nilai K itu adalah jumlah banyak tetangganya. Kita eksekusi. Di sini kita buat testing K-nya itu. Di sini range-nya, K range itu sama dengan kita gunakan fungsi range dari 1 sampai dengan 30. Artinya kita akan menggunakan nilai K mulai dari 1 sampai dengan 30. Ini ya, 1 sampai 31 itu sama dengan K dari 1 sampai 30. Ini bisa kita lihat untuk K bernilai 1, nilai cross validasi akurasinya adalah 0,91 dengan plus minus atau apa namanya? Paling maksimal eh, akurasinya itu adalah plus 0,0264 atau dikurangi 0,024. Jadi masih kategori angka akurasinya adalah 0,93. Untuk K sama dengan 2 sama nilainya 0,9331, tetapi plus minusnya berbeda 0,0365. Sampai kita cek untuk K-nya 30, cross validasi akurasinya adalah 0,9559 dengan plus minusnya 0,0331. Jadi kita bisa cek dari 30K ini, K yang paling bagus adalah K bernilai 26. Kita cek di sini K yang 26 ini. Akurasinya adalah 0,9571 atau 95,71%. Jadi kita akan gunakan eh K-nya sama dengan 26. K yang paling terbaik. Oke, selanjutnya kita ke kita plot. Kita plot nilai K dibandingkan dengan akurasi dari cross validasinya. Ini error bar ya sebenarnya ini. Ini nilai errornya plus minusnya. Ini ya, plot K versus cross validasi with error bars. Nah, hasilnya seperti ini. Kita bisa lihat sumbu X-nya itu adalah nilai K,
sumbu apa? Sumbu Y-nya yang atas ini itu adalah nilai cross validasi akurasinya. Kita lihat ketika di sini satu ini ya. K-nya sama dengan 1, nilai akurasinya ada di kisaran 0,933 sekian. Untuk K sama dengan 2 juga sama, hanya saja error barnya semakin lebar. Apa nih error bar? Coba kita lihat tadi data di sini. Data di sini kan ketika K-nya sama dengan 1, error barnya 0,264. Tetapi ketika K-nya sama dengan 2, ini error barnya menjadi 0,0365, semakin besar. Terlihat dari lebarnya ini juga semakin besar. Seiring berjalannya jumlah K menaik, kita bisa lihat juga error barnya semakin besar. Nah, kemudian yang di garis titik-titik ini menunjukkan nilai performa tertinggi dicapai oleh K sama dengan 26. Dengan error barnya cenderung lebih kecil dibandingkan dengan error bar K yang lain. Oke. Nah, ini yang bawahnya ini adalah eh lanjutannya ya ini. Ya, betul. Ini yang bawahnya ini untuk K sama dengan 1 sampai dengan 15. Oke, selesai. Kita lanjutkan ke kita lanjutkan training model KNN-nya dengan nilai K yang terbaik. Berarti K-nya sama dengan 26. Base K-nya sama dengan 26. Kita lihat di sini training final untuk model KNN dengan K sama dengan 26, kita peroleh tes akurasinya sebesar 0,9552. Dengan presisinya 0,9713, recall-nya 0,9468, advance score-nya 0,9589, dengan AOC dari ROC-nya adalah 0,9879. Jadi ini performa yang sangat baik sekali karena performanya itu lebih di atas atau lebih dari 95%, lebih dari 0,95. Kemudian kita cetak classification report-nya. Di sini bisa lihat bahwa ya memang ini eh, dua angka di bawah belakang koma saja ya, presisi recall dan akurasinya. Tapi ini kan pembulatan. Nah, akurasinya kan 9552. Itu bisa dibulatkan jadi 0,96. Nih akurasinya 0,96. Oke, ini adalah jumlah true positif. True positif itu artinya eh perempuan, itu diprediksi perempuan. Ada 200. Kemudian false positif artinya laki-laki dideteksi atau diklasifikasikan menjadi perempuan. Itu ada 19 orang. Kemudian ada false negatif, itu artinya eh dia itu seorang perempuan tapi malah diprediksi sebagai laki-laki. Itu ada 10 orang atau 10 individu. Untuk males juga
True positif itu artinya laki-laki diprediksi sebagai laki-laki sebanyak 338. Kemudian false positif itu artinya adalah eh, perempuan diprediksi menjadi laki-laki. Itu ada 10 orang, kebalikannya ya. Kemudian false negatif itu adalah eh, dia itu laki-laki tapi diprediksi sebagai perempuan. Ada 19 orang. Ingat nih, jadi yang saya blok ini mereka berkebalikan. Oke, selesai. Kita lanjutkan kita plot confusion matrixnya dan AUC ya, area under curve. Nah, ini dia. Yang kiri ini adalah confusion matrixnya. Kita bisa lihat di sini. Yang biru ini, biru kedua ini ya, yang 280 dan 338. Itu adalah masing-masing jumlah prediksi benarnya. Kemudian putih ini 10 dan 19 ini adalah jumlah dari prediksi salahnya. Kalau semuanya di total ini sama dengan jumlah data testingnya. Ini yang disebut dengan confusion matrix. Bagian mendatar atau barisnya itu adalah predicted label atau label yang hasil prediksi. Kemudian yang sumbu X-nya atau yang horizontal itu adalah label atau kelas yang aslinya, nilai kelas aslinya. Oke. Kemudian gambar sebelah kanan ini yang namanya ROC curve. ROC itu adalah Receiver Operating Characteristic atau visualisasi kinerja model klasifikasi biner yang binernya kan hanya hanya memprediksi dua label ya, laki-laki atau perempuan pada berbagai ambang batas klasifikasi. Kita bisa lihat di gambar ini sumbu X-nya adalah false positive rate, kemudian sumbu Y-nya adalah true positive rate. Bisa kita lihat bentuknya ini cenderung ini ya, cenderung ke siku-siku segitiga siku-siku ya. Yang merah, gambar merah ini. Kemudian ada di pojok kanan bawah ini disebut ROC curve atau dengan kata lain AUC sama dengan 0,988. AUC ini apa? AUC ini adalah area under curve. Area yang di bawah, kalau bisa saya arsir ini. Oh ya, sebentar bisa. Ini. Ini yang saya coret nih ya. Ini yang disebut dengan AUC, area under curve. Dia bernilai 0,988. Semakin tinggi nilai AUC mendekati 1, maka semakin bagus classifier dalam memprediksi klasifikasi biner. Jadi model KNN yang sudah dijalankan ini itu memiliki performa yang sangat bagus sekali. Terbukti dari seluruh performa, mulai dari akurasi, presisi, sampai dengan advance score itu di atas 0,95 semua. Dan kalian juga bisa cek apabila, ini tadi kan yang saya seri ini adalah AUC ya, area under curve. Nah, kalau kalian lihat di sini, yang di saya garis, oh sorry. Yang saya garis di, ini ganti warna deh. Yang saya garis dengan garis warna biru, oh hijau aja deh. Yang saya garis dengan warna hijau yang saya ikuti ini, nah ini disebut dengan ROC curve ya. Semakin
ke atas, mojok ke atas, semakin apa meruncing, jadi jadi hampir menjadi segitiga siku-siku, itu juga menunjukkan bahwa model memiliki performa klasifikasi biner yang bagus. Oke, kita lanjutkan ke, kalau tadi kita sudah mengeksplorasi trend test split, sekarang kita ke tenfold cross validation. Nah, ini performa ketika model dibagi menjadi bukan model. Ketika dataset dibagi menjadi 10 bagian. Oke. Untuk fold 1 hasil akurasinya adalah 0,9498. Fold kedua 0,575 sampai dengan fold 10 adalah 0,9690. Ini semua ini di rata-rata, dapatlah akurasi rata-ratanya sebesar 0,9571 dengan standar deviasi yang kecil sekali yaitu 0,0145. Artinya performa ini konsisten, tidak terlalu banyak variasi, jadi bagus modelnya. Ini error barnya adalah 0 minus plus minus 0,0290. Oke, sebentar saya carikan ini ya. Saya carikan visualisasi eh visualisasi tenfold cross validation supaya kalian nggak bingung. Oh, nggak muncul ya, sorry sorry. Nggak bisa berarti begini. Nggak bisa juga. Ya. Nggak bisa juga nih, sudah. Nah, oke. Jadi seperti ini. Tenfold cross validation itu seperti ini. Jadi ini anggap aja yang atas ini adalah dataset datasetnya. Yang baris pertama, kalian perhatikan garis pertama, cek apa kursor saya. Jadi data itu dibagi menjadi 10 bagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini kita sebut sebagai fold 1. Fold 1 itu yang ini nih. Nah, yang ini. Kalau fold 1 itu bagian pertama yang warna biru ini itu jadi data testing. Sisanya 2, 3, 4 sampai dengan 10 itu jadi data training. Didapatlah di training pada model KNN didapatlah akurasi 0,9498. Kemudian untuk fold kedua, fold 2, fold 2 ini adalah yang baris kedua. Fold 2 ini bagian keduanya yang diarsir warna biru itu jadi data testing. Sementara bagian pertama, kemudian bagian ketiga sampai dengan 10 itu jadi data training.
model kita latih dengan skema seperti ini, dapatlah akurasi volt kedua adalah 0,9575. Kemudian kita geser lagi ke volt ketiga. Volt ketiga ini, bagian ketiganya yang di arsir warna biru itu jadi data testing. Sisanya bagian 1, 2, loncat ke 4, 5 sampai dengan 10 itu jadi data training. Didapatlah ketika dilatih modelnya akurasinya sebesar 0,9691. Dan seterusnya diulang, di repeat, diiterasi sampai 10 kali sehingga semua bagian itu dapat jatah sekali menjadi data testing. Seperti ini, seperti ilustrasi pada gambar ini. Oke. Kemudian kita visualisasikan eh, kita visualisasikan cross validation scores-nya. Oke, bisa lihat di sini gambar yang paling kiri ini adalah satu, ini maksudnya ya model 10 volt cross validation ya, cuman satu. Di sini bisa kita lihat nilai min, nilai tengahnya itu ada di 0,95 sekian lah, mendekati 0,96. Dan batas atasnya adalah 0,99 kalau nggak salah. Ini ada 99 kan tadi? Nah, bukan 99 berarti. Iya, iya. 0,98 sekian. Oke, kemudian ada satu outlier di sini. Outliernya adalah 0,92 sekian. Kemudian ini adalah akurasi by volt. Jadi berdasarkan voltnya, ini hanya gambar yang di tengah ini itu grafik bar atau bar chart dari yang ini nih. Nah, ini supaya kita bisa lihat visualisasinya. Kemudian cross validation akurasi histogram yang sebelah kanan. Jadi ini kita bisa lihat dari 10 kali data tadi, frekuensi yang paling mendekati itu banyaknya itu ada berapa? Itu ada di kisaran 0,96 sampai dengan 0,97. Dengan minnya adalah 0,9571. Yang terakhir adalah kita cek fitur importance. Apa itu fitur importance? Kalau ditranslate ke dalam bahasa Indonesia, fitur importance itu adalah tingkat seberapa penting fitur berkontribusi kepada performa klasifikasi atau performa model klasifikasi. Ini code-nya. Kita bisa lihat di sini dari ketujuh. Ini gambar dari box apa? Dari bar chart ini. Dari ketujuh tabel atau dari ketujuh fitur. Fitur yang berkontribusi paling rendah itu adalah fitur long hair. Jadi long hair ini sama sekali tidak berpengaruh pada hasil klasifikasi. Kemudian forehead height sama forehead width, jadi panjang dan lebar dari jidat itu tidak begitu berkontribusi banyak juga terhadap hasil klasifikasi. Justru yang berkontribusi banyak itu adalah fitur seperti nose wide, besar hidung,
distance nose to lip long, artinya jarak antara hidung ke bibir, juga panjang nose long atau panjang hidung, dan lebar dari bibir. Oke, saya rasa sampai di sini saja terlebih dahulu untuk oh, pembahasan pada malam hari ini. Apakah ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, eh insya Allah nanti akan saya share ya hmm, rekaman kuliah pada malam hari ini. Nanti akan saya masukkan ke Adlink pada pertemuan bentar, pertemuan ke-13 atau sesi ke-13. Jadi linknya dan juga file.ipynb-nya ini itu akan saya masukkan ke Adlink. Nanti silakan diupdate atau dicek. Kemudian ini kan bulan Juni ini mau tidak mau kita harus sudah selesai perkuliahan karena eh, kita mengejar waktu untuk ujian akhir semester. Jadi saya percepat perkuliahannya. Besok ada perkuliahan lagi, tapi sifatnya itu adalah saya akan berikan video ajar. Jadi sesi ke-14 besok itu akan saya buka jam 9 pagi. Kalian bisa cek di Adlink dan silakan kalian menonton video ajar yang sudah saya upload. Nah, dari sana itu materinya dan perkuliahan tidak, maksudnya perkuliahannya itu tidak dilaksanakan secara langsung seperti ini, tapi berdasarkan video ajar. Jadi supaya materi yang saya sampaikan itu sudah tuntas dan terdeliver atau tersampaikan kepada kalian para mahasiswa. Jadi ingat ya, sesi ke-14 itu dilaksanakan besok jam 9 pagi. Dilaksanakan besok jam 9 pagi itu artinya kalian bisa membuka materi tersebut mulai dari jam 9 pagi sampai kapanpun kalian mau membukanya. Seperti itu. Jadi tidak wajib atau tidak ada pertemuan online seperti ini. Saya rasa jelas ya. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Oke. Pak. Jelas, Pak. Kemudian berarti kalau misalnya besok itu sudah ada video ajar yang saya share, kita tinggal satu pertemuan lagi. Jadi pekan depan tanggal 11 itu adalah pertemuan terakhir untuk kuliah artificial intelligence. Setelahnya kalian silakan bersiap-siap untuk UAS. Permisi, Pak. Ya, Tadi suaranya waktu menjelaskan agak hilang-hilang, Pak. Boleh dijelaskan lagi, Pak? Tadi yang mana ya? hilang-hilang, Pak. Tentang video, Pak. Oh, jadi besok itu adalah eh, perkuliahan tambahan. Jadi besok hari Sabtu jam 9 pagi akan saya share tautan video ajar. Jadi saya sudah mengajar dan saya rekam. Saya buatkan videonya
Videonya ini silakan kalian akses dan dijadikan sebagai pertemuan ke-14. Seperti itu. Bisa diakses mulai dari jam 9 pagi sampai seterusnya. Itu saja. Jadi tidak perlu ada perkuliahan online seperti sekarang ini. Kenapa? Karena besok itu juga saya jam 9 pagi sambil mengajar yang kelas pagi. Kenapa saya perlakukan seperti ini? Karena kan sebelumnya hari Jumat itu selalu libur. Jadi kan kita banyak ini ya, banyak banyak libur sehingga materi itu terlambat untuk penyampaiannya. Jadi supaya kita tidak mepet dengan jadwal UAS yang nanti akan dijadwalkan oleh bagian akademik universitas, saya berinisiatif untuk membuat video ajar, yang mana video ajar ini bisa kalian eh, cek nanti di Adlink. Itu saja. Baik Pak, terima kasih. Oke, saya rasa cukup. Terima kasih atas kehadirannya pada malam hari ini. Jangan lupa besok akan saya share video ajarnya terkait dengan topik regresi linear. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih banyak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.